Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan pemuda yang hidup di dalam kubah permata menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asakir, Durratun Nasihin fil Wadi wal Irsyadi. Diceritakan, suatu ketika pernah Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian di antara langit dan bumi. Begitu beliau sampai di sebuah samudera lautan yang sangat dalam, beliau melihat lautan yang diterjang ombak bergelombang yang sangat besar. Kemudian beliau memerintahkan angin agar menjadi tenang, seketika itu angin pun menjadi tenang. Kemudian beliau memerintahkan jin Ifrit agar menyelam ke samudera yang lebih dalam lagi, maka jin Ifrit pun mengantarkan Nabi Sulaiman alaihissalam sampai ke dasar lautan. Ketika beliau sampai ke dasar lautan, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat sebuah kubah terbuat dari permata putih yang tidak ada lubangnya, tampak semacam mutiara yang mengkilap, maka jin Ifrit itu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau merasa kagum dengan benda aneh itu seraya berdoa kepada Allah, seketika itu terbukalah kubah itu dan ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang beribadah dan bersujud. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau adalah malaikat bangsa jin atau golongan manusia?" Pemuda itu menjawab, "Saya adalah manusia biasa." Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kembali, "Bagaimana mungkin bisa? Atas dasar apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini?" Kata pemuda itu, "Atas dasar berbakti kepada orang tua, dahulu ibuku adalah seorang wanita yang sangat tua, saya terbiasa menggendongnya di punggungku. Atas keridoannya kepadaku ibuku seraya berdoa, 'Ya Tuhanku, karuniailah anakku sifat qanaah dan kelak ketika aku meninggal tempatkanlah anakku bukan di dunia dan bukan pula di langit.' Ketika ibuku sudah meninggal dunia, suatu ketika saya berkeliling di pantai pinggir laut, tiba-tiba saat itu saya melihat kubah yang terbuat dari intan permata, saya pun mendekatinya seketika itu kubah itu terbuka dengan sendirinya dan aku memasukinya, maka kubah itu pun tertutup kembali dengan seizin Allah, sehingga saya tidak mengerti apakah saya ada di bumi atau di luar angkasa." Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Bagaimana cara Allah memberimu rezeki di dalam kubah ini?" Pemuda itu menjawab, "Apabila saya merasa lapar, maka Allah menumbuhkan sebuah pohon di dalam kubah ini dan di situ terdapat banyak buah kurma. Dia memberiku rizki melalui pohon ini, dan apabila saya merasa haus di situ menyembur air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu dan lebih segar daripada es minuman dingin." Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya lagi, "Bagaimana engkau dapat mengetahui perbedaan antara malam dan siang di dalam kubah ini?" Pemuda itu menjawab lagi, "Apabila terbit waktu subuh, di saat itu kubah ini akan memutih maka saya mengetahui bahwa waktu itu adalah siang hari dan apabila matahari terbenam kubah itu akan menjadi gelap, maka saya pun mengetahui bahwa malah hari telah menjelang." Kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah agar bisa menutup dan tinggal di dalam kubah itu kembali. Sahabat beriman, dari cerita tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa dengan berbakti kepada orang tua selain menjadi ladang pahala, tentunya dapat mendatangkan hikmah bagi kita yang menjalankannya. Di antaranya adalah dipermudah segala urusannya. Berikut beberapa hikmah yang dapat kita rasakan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi jangan sampai Anda berbuat tidak baik kepada kedua orang tua Anda, sayangilah mereka sebaik mungkin karena tanpa mereka Anda tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surah Al-Isra, ayat 23 dan 24. Kedua, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya." Riwayat Ahmad. Untuk itu jika kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua,
Percayalah bahwa segala urusan Anda baik di dunia maupun di akhirat akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.